literasi numerasi ini adalah misalnya masalah yang dihadapi rendahnya literasi siswa di kelas ya, rendahnya literasi siswa di kelas, atau misalnya masalah yang dihadapi lainnya di literasi numerasi ini tidak adanya fasilitas yang memadai di sekolah ya untuk ruang baca misalnya, itu juga bisa ya. Nah, apa itu analisis identifikasi masalahnya? Analisisnya yaitu masih banyak siswa yang belum dapat menulis dengan baik misalnya ya, atau tulisan siswa belum tersusun dengan baik ya. Bisa tidak ini adalah masalah motivasi membaca? Bisa saja ya, motivasi atau rendahnya motivasi membaca siswa ya. Nah, ini juga menjadi masalah rendahnya literasi siswa di kelas, atau kalau di kelas-kelas itu ada pojok baca gitu kan ya. Nah, itu misalnya fasilitas pojok bacanya belum ada, itu juga bisa disebut sebagai masalah yang dihadapinya itu seperti apa. Nah, kemudian ada miskonsepsi, pemanfaatan teknologi, dan lain-lain akan kita bahas di slide berikutnya ya Bapak Ibu. Kita masuk ke literasi dan numerasi ya. Ini adalah ya pengertian literasi ya, yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu literacy, berasal dari bahasa Latin litera, ataupun artinya sebenarnya adalah huruf, yang sering diartikan sebagai keaksaraan ya, keaksaraan literasi. Tetapi literasi pada saat ini bukan hanya literasi baca tulis saja gitu ya, tidak hanya literasi baca tulis saja, tapi banyak sekali literasi yang saat ini dihadapi oleh siswa gitu ya, seperti literasi. Mungkin lebih tepatnya gini Miss Ika, mungkin ini kayak comprehension gitu ya, pemahaman. Pemahaman ya, betul ya, betul. Literasi di sini adalah pemahaman. Jadi tidak hanya buta huruf saja ya yang namanya literasi. Pada saat ini ada literasi teknologi, literasi data, literasi manusia. Nah, ini adalah seperti apa yang Ibu juga sampaikan, bahwa literasi di sini adalah pemahaman, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada literasi baca tulis ya. Di sini adalah kecakapan untuk memahami teks tertulis, baik yang tersirat maupun tersurat, dan untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi ya. Seperti kemarin masalah-masalah siswa, termasuk ada siswa yang memang belum lancar membaca pada tingkat SMP. Nah, itu memang fakta gitu ya. Itu fakta yang ada di lapangan. Nah, ini bagaimana ini untuk Bapak Ibu bisa mengatasi atau memberikan solusi untuk masalah-masalah seperti ini. Memang tidak terjadi pada semua anak ya, tetapi ada beberapa anak di beberapa sekolah yang masih belum lancar dalam membaca ya, padahal sudah tingkat SMP. Itu ada seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah literasi numerasi. Nah, apa itu literasi numerasi? Literasi numerasi maksudnya adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol ya, yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari ya. Jadi memang saat ini pendidikan kita sedang menggalakkan program literasi dan numerasi melalui beberapa kegiatan seperti itu. Kemudian tidak hanya itu saja Bapak Ibu, tetapi juga ada literasi sains ya. Literasi sains adalah kecakapan untuk memahami fenomena alam ya, dan sosial di sekitar kita, serta mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah ya. Kemudian ada juga literasi digital ya. Literasi digital di sini adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika. Nah, di sini ada ya, perlu Bapak Ibu garis bawahi, dengan beretika ya, atau pada saat ini kita harus menggunakan digital atau gadget kita secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan juga sebagai alat untuk berkomunikasi ya. Kemudian berikutnya adalah literasi finansial. Nah, literasi finansial di sini adalah kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep resiko, keterampilan, dan motivasi dalam konteks finansial ya. Nah, kemudian berikutnya adalah literasi budaya dan kewargaan ya. Apa yang dimaksud dengan literasi budaya dan kewargaan di sini adalah kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa, serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, Bapak Ibu, bahwa semua literasi ini nantinya akan kita integrasikan dengan proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas
gitu ya Bapak Ibu. Mbak Atika. Oke. Nah, jadi literasi tadi tidak hanya literasi pendidikan saja ya, tetapi ada literasi, ada sains, ada digital, ada finansial, ada literasi budaya dan kewargaan. Nah, numerasi di sini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan ya dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah, dalam pekerjaan, dan juga partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan sebagai warga negara. Juga keterampilan numerasi di sini adalah kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif gitu ya bentuknya yang terdapat di sekeliling kita. Nah, kemudian Bapak Ibu ya tadi literasi numerasi ini adalah pengetahuan dan kecakapan ya untuk menggunakan berbagai macam bilangan dan simbol terkait dengan matematika dasar dan juga bisa menganalisis informasi yang ditampilkan di dalam bentuk grafik. Jadi tidak selalu dengan masalah matematika dasar saja Bapak Ibu ya, tapi bagaimana kita bisa atau siswa bisa membaca grafik, membaca tabel, membaca bagan dan lain sebagainya, lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil kesimpulan juga keputusan. Nah, ya sampai di sini nih di literasi numerasi. Saya pengen Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu yang bisa mengidentifikasi masalah literasi dan numerasi yang ada di proses pembelajaran yang selama ini Bapak Ibu lakukan di kegiatan sehari-hari. Ya, silahkan siapa yang mau berpendapat dulu nih mengenai permasalahan atau identifikasi masalah dari Itu ada Pak Nirwan ya. Pak Nirwan ingin berbagi pengalaman barangkali di SMP 1 Depok. Pak Nirwan ya? Kaitannya literasi numerasi. Kalau sekarang kan ada rapot pendidikan ya, nomor 1, nomor 2 kan literasi numerasi. Nah, bagaimana Pak? Ya, bagaimana? Ya, sesuai dengan pengalaman kita ya di SMP 1 Depok bahwa masalah literasi ini salah satunya adalah peserta didik kesulitan dalam menangkap makna yang terkandung dalam teks, apalagi bahasa Inggris ya Bu ya. Iya betul Pak. Kemudian peserta didik kesulitan membuat kalimat dan berbicara dalam bahasa Inggris. Itu ada 2 Bu masalah yang ditemukan selama proses pembelajaran. Jadi memahami teks sama bagaimana siswa itu dapat berbicara bahasa Inggris itu sangat sulit sekali. Ya, jadi rendahnya pemahaman siswa terkait dengan bagaimana membuat kalimat yang baik seperti itu ya Pak ya. Ya betul Bu. Bertasku pada kemana. Baik. Ya silakan Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu klik ya. Ini saya klik, saya post di kolom chat. Bapak Ibu silakan diklik ya. Silakan Bapak Ibu, waktunya 2 menit ya. Sharing pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Artinya Bapak Ibu post dulu nama ya, misalnya Yandri dituntut memanfaatkan teknologi gitu ya. Jadi harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang baru. Kita tidak boleh tertinggal ya, walaupun kita memang tinggal di daerah tertinggal seperti apa yang tadi diungkapkan oleh teman-teman kita di daerah timur gitu ya. Nah, yang di daerah kita tinggal di Jawa gitu ya, di Jawa di tempat-tempat yang memang terutama di kelas ini banyaknya dari Jawa ya, dari Jawa Barat dan Jawa Tengah ya, bahwa memang harus bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi ya. Saat ini Bapak Ibu penggunaan perangkat itu sangat amat penting gitu ya. Kita juga bisa mengaplikasikannya dalam membuat perangkat pembelajaran seperti misalnya membuat lesson plan atau lesson design atau RPP dengan menggunakan Canva ya. Siapa di sini Bapak Ibu yang sudah mahir menggunakan Canva atau sudah terbiasa menggunakan Canva, silakan raise hand. Ibu Ai, ya. Ini selain itu penggerak nih, Bu Ai guru penggerak ya, sepertinya. Ya. Biasanya kalian sudah mahir kan? Ya Bu Ai. Ya, Canva. Bukan guru penggerak.
Oh, Iya, oke. Terima kasih Bu Ayu ya. Ya. Saya Bu Ayu lagi. Nah, Bapak Ibu nanti silakan ya buka-buka Canva Bu Wahyu. Oke, bagus ya Bu Wahyu ya. Sudah apa namanya? Minimalnya mengenal Canva dulu. Apa sih itu Canva? Nah, mungkin habis ini setelah ini Bapak Ibu bisa klik Canva ya. Apalagi Bapak Ibu kalau sudah punya akun belajar IT itu banyak sekali fitur-fitur Canva yang gratis Bapak Ibu. Ya, bisa digunakan untuk membuat anak pembelajaran, membuat media pembelajaran agar media pembelajaran lebih menarik lagi. Ini Ibu Nunung, oke, terus ya. Kemudian selain Canva yang terbiasa Canva berarti kayak Mbak Yuli ya? sekarang, ya Kalau dalam, buat media mengajar, pembelajaran ya, silakan, Canva ya? raise hand-nya. Media pembelajaran ya? Yang sudah terbiasa menggunakan PowerPoint, selain PowerPoint dan termasuk ya pasti ya. Ya, alhamdulillah ya. Lebih dari setengahnya sedang bisa menggunakan selain PowerPoint buat slide PowerPoint. Baik. Ya, kemudian yang biasa menggunakan video pembelajaran ada di sini. Video pembelajaran. Irma, Bu Wahyu, Ibu Ritu ya video pembelajarannya. Bu Wahyu video pembelajarannya dibuat sendiri atau apa namanya ambil dari ya biasanya kalau video pembelajaran kalau saya buat tugas itu kan saya menggunakannya di kemudian connect dengan internet saya langsung ambil dari internet saya misalnya editing opinion saya langsung ke videonya kemudian nanti anak-anak langsung memberi respon. Iya, oke. Ya, terima kasih Bu Wahyu. Pak Bu Ritu seperti apa Bu Ritu? video pembelajarannya ya seperti apa yang mau digunakan? Saya menggunakan YouTube dari YouTube ya. Pernah buat sendiri nggak? Belum pernah. Oke, nanti dicoba untuk buat sendiri Bu Ritu ya. Jadi content creator ya, karena saat ini tidak guru juga dituntut untuk menjadi content creator. Oh ya, iya, minimalnya untuk membuat pembelajaran. Ada di Irma juga sering sepertinya fisika, sering membuat pembelajaran mana Bu Irma? Bukan hanya mengambil dari YouTube. Tadi langsung juga Bu Irma. Sekarang Bu Irma ceritakan satu video pembelajaran yang pernah dibuat seperti apa? Video pembelajaran. Saya sebelum mengirimkan ke anak-anak tentang video pembelajaran, saya kasih PPT-nya dulu, jadi anak-anak tahu materinya dulu, kemudian baru saya sertakan videonya. Videonya itu saya bikinnya sendiri. Jadi ya materinya saya pakai PPT dulu, habis itu saya videonya bikin sendiri, Miss. Videonya bikin sendiri dan linknya linknya atau langsung videonya dikasih di PowerPoint Bu Irma? Langsung. Soalnya kadang kadang anak permasalahannya nggak bisa buka, nggak ada kuotanya. Nah, jadi saya share langsung aja. Nanti saran ke Ibu Ida untuk pasang wifi ya. Ada sudah setiap kelas sudah ada wifi. Udah ya harus dimanfaatkan Bu Irma ya. Jadi ini Bu Irma ya. Ini saya mau sharing juga ya Bu Ida dan rekan-rekan guru hebat ya, bahwa ketika sekolah Bapak Ibu itu siswanya diperbolehkan untuk membawa gadget, membawa smartphone. Ya diperbolehkan nggak Bu Irma siswanya membawa smartphone? Boleh. Karena Ada wifi di setiap kelas. ini boleh ya. Nah, boleh kan tapi hanya dimanfaatkan belajar untuk pembelajaran. Ya, oke Bu Mai ya. Nah, boleh pada saat pembelajaran. Biasanya di tingkat SMP ataupun SMA itu sudah boleh membawa handphone atau smartphone ya. Handphone bukan bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Bahasa Inggrisnya smartphone atau cellphone. Jadi silakan Bapak Ibu memanfaatkan hal tersebut. Nah, dari PowerPoint kalau tadi Bu Irma katakan bahwa dalam video pembelajarannya itu di postnya di PowerPoint-nya gitu ya, jadi Irma tinggal klik play. Betul Bu Irma? Ya begitu. Coba Bu Irma buat sesuatu yang baru ya, dengan pemanfaatan teknologi yang bisa digunakan oleh siswanya ya. Seperti apa itu Bu
Irma buat video pembelajaran tadi, silakan Bu Irma upload di YouTube ataupun di Google Drive-nya Bu Irma. Lalu kan nanti ada link ya Bu Irma. Ya, linknya itu Ibu convert ke barcode, ke link barcode. Jadi yang Ibu Irma tampilkan dalam PowerPoint Irma itu bentuknya adalah barcode. Nah, apa yang harus siswa lakukan? Misalnya secara berkelompok mereka memegang satu handphone saja, ya, satu handphone saja, maka mereka harus wajib scan barcode. Otomatis apa? Ada ketertarikan dari siswa. Itu Bu Irma ngepost apa ya? Yuk kita scan bareng-bareng, boleh maju. Jadi siswa akan maju ke depan, scan barcode-nya, kemudian mereka akan melihat videonya dalam gadget mereka masing-masing atau dalam satu kelompok satu. Atau misalnya work in pair, berarti salah satu saja yang memegang cellphone tadi. Nah, itu pemanfaatan, itu baru low tech Bu, bukan low tech ya Bu, low tech atau low technology. Itu baru low technology, bukan low tech ya Bu Maya, udah lapar aja kayaknya pengen makan pakai low tech. Ya, jadi itu baru low tech Bu, baru low technology. Jadi kita biasakan siswa untuk menggunakan gadgetnya di dalam proses pembelajaran. Kalau tadi Bu Irma langsung post videonya, besok jangan post videonya Bu, Ibu ganti ke dalam link barcode. Ya, apalagi tadi sudah didukung oleh WiFi, betul Bu Ida? Nah, gitu ya, pemanfaatan gadget, WiFi, dan link barcode. Gitu. Jadi mereka akan dengan penasarannya, ya, they eager to know what is it, what video is ya on the barcode. Jadi apa sih video, apa sih yang mau ditampilkan oleh Bu Irma? Mereka bisa mendiskusikannya bersama kelompok mereka. Jadi tidak langsung melihat ke layar. Tetapi yang namanya media pembelajaran itu harus selalu diujikan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu membuat media pembelajaran, ya sudah, pokoknya saya sudah buat media pembelajaran, besok saya tampilkan di kelas. Tidak seperti itu. Bapak Ibu uji cobakan, dan Bapak Ibu harus juga bisa menyiasati bagaimana ketika lampu mati, bagaimana ketika tidak ada WiFi, bagaimana ketika barcode tadi tidak bisa terbuka, maka Bu Irma harus menyediakan linknya ya Bu ya. Jadi ada alternatif lain ketika Bu ini saya nggak bisa scan barcode misalnya, ya, karena misalnya tidak ada QR code barcode-nya di handphonenya. Dengan cara apa? Dengan cara share link. Nah, itu cara kedua. Kalau tidak bisa barcode, ya itu di link. Jadi tidak langsung menantikan videonya. Mereka akan penasaran apa ya yang ada di dalamnya. Begitu ya Bu Irma ya, atau rekan guru lainnya untuk bisa menyiasati, ataupun ada misalnya di tempat Bapak Ibu juga bisa menggunakan gadget dan Bapak Ibu menggunakan slide PowerPoint sebagai media pembelajaran. Terima kasih Mistika pencerahannya, ini juga pencerahan juga buat saya. Sama-sama belajar. Betul Ibu. Dan yang namanya balik lewat link YouTube aja gitu, saya akhirnya kan ya karena kemarin terkendala pandemi, akhirnya mau tidak mau saya harus ya bagaimana caranya tersampaikan materi ke siswa, ya mau tidak mau saya harus membuat video, karena kalau hanya sekedar perintah itu mungkin mereka kurang paham atau kurang apa. Akhirnya ya mau tidak mau kami membuat, saya pribadi terutama ya, membuat video beberapa, hampir setiap materi lah saya membuat video. Ya, bukan hanya itu Bu Ida, tetapi kita juga bisa selingi ya PowerPoint kita dengan seperti tadi yang saya lakukan, menggunakan Jamboard. Ya, jadi siswa dimanapun mereka berada, ya pada saat kita belajar blended, misalnya blended learning, itu bisa posting jawaban dan juga bisa langsung dilihat oleh teman-temannya. Itu dengan Jamboard seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Itu Jamboard tadi juga masih low tech atau low technology. Ya, selain Jamboard apalagi banyak sekali Bapak Ibu aplikasi yang bisa Bapak Ibu pakai. Contohnya misalnya kalau speaking, ya speaking Bapak Ibu, speaking itu bisa menggunakan Flipgrid. Sudah pernah menggunakan Flipgrid atau ada yang tahu, ada yang kenal dengan aplikasi Flipgrid? Ada tidak? Belum ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Flipgrid. Sebentar saya bukakan contoh ya, contoh milik saya sendiri. Oke, nanti saya akan bukakan contoh milik saya sendiri tentang Flipgrid. Nah, selain Flipgrid, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Flipgrid itu untuk speaking ya Pak. Nah, misalnya ada tugas speaking, tugasnya adalah introduction gitu. Nah, di
production itu Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Flipgrid untuk bisa siswanya mengepost jawaban gitu ya, mengepost jawaban dalam bentuk speaking. Jadi mereka bisa rewind, bisa di post, bisa juga ketika salah ya apa namanya delete gitu ya, delete untuk bisa apa namanya membuatnya kembali. Contoh ya, ini udah ya seperti ini. Jadi siswa ini bisa posting jawaban di sini ya, posting jawaban, kemudian kita membuat komen di bawahnya ya, membuat nilai, membuat komen, ataupun siswa juga bisa membuat apa namanya komen sesama teman-temannya gitu ya. Jadi saling memberikan komentar. Kita bisa memberikan stars ya, atau bintang, atau seperti apa namanya lainnya. Jadi penugasan itu Bapak Ibu bentuknya portofolio tidak selalu tulisan tangan. Oh, ini tadi belum terbuka ya. Tidak selalu tulisan tangan ya, tetapi juga bisa menggunakan aplikasi sebagai bentuk tugas portofolio. Itu kalau untuk proses akreditasi Bu Ida itu masuk poin ya. Ada poin ya bahwa penugasan siswa itu dilakukan secara apa namanya menggunakan aplikasi digital gitu ya, atau di post jawabannya di dalam dipublish gitu ya, dipublish untuk tugas-tugas siswa. Jadi tidak hanya portofolio secara tertulis saja. So, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, maaf tadi belum bisa terbuka. Nah ini ya, jadi siswa bisa post jawaban ya. Kemudian nanti di sini bisa ditambahkan komen gurunya ya, atau teman-teman yang lain juga bisa saling berkomentar di bawah jawaban teman-temannya. Nah, ini namanya aplikasinya adalah Padlet, Bapak Ibu. Nanti bisa dicoba-coba sendiri ya Bapak Ibu ya. Tuh, ini mudah kok, cara pakainya sangat amat mudah. Di sini saya beritahu ya, ini namanya adalah Padlet. Ya, jadi tadi sudah ada berapa aplikasi yang sudah dikenalkan Bapak Ibu? Ada Flipgrid, ya, ada Padlet, ada Jamboard, ya, ya. Yang akan saya kenalkan yaitu Mentimeter, ya, Mentimeter. Nanti untuk pertemuan besok lah kita pakai Mentimeter ya, Bapak Ibu, supaya kita itu beragam. Karena kalau misalnya hanya itu saja monoton, itu siswa akan siswa akan menjadi bosan. Ya, terutama ketika menggelar pembelajaran secara online, ya harus lebih bervariatif supaya Bapak Ibu di sini tidak ngantuk, ya apa yang ada dari puluhan tahun yang lalu, ya, discovery learning, ada inquiry learning, ada problem based dan project based learning, ya. Nah, oke, Bapak Ibu kita akan bahas satu persatu ya. Ya, oke. Apa itu discovery learning? Discovery learning ini goals-nya, peranan intinya di dalam discovery learning hanya memfasilitasi siswa atau meng-guide siswa saja. Nah, sintaks pembelajarannya seperti apa? Sintaks pembelajarannya yaitu yang pertama giving stimulation atau pemberian rangsang, ya. Kemudian pernyataan atau identifikasi masalah. Kemudian pengumpulan data. Dilanjutkan dengan pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Ini adalah discovery learning. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah menggunakan discovery learning sebagai salah satu learning modelnya. Nah, ini adalah Bapak Ibu langkah-langkah pembelajaran discovery learning, ya. Nah, seperti apa itu pemberian rangsangan atau stimulation? Nah, di sini aktivitas gurunya adalah guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu anjuran membaca buku dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan
persiapan pemecahan masalah ya. Jadi karena discovery learning belajar untuk menemukan sesuatu, dan belajar menemukan sesuatu itu bukan hanya dari book base ya, bukan hanya dari berdasarkan buku saja, tetapi juga any resources like something in internet ya, dari Google, dari internet, dari e-book ya Bapak Ibu ya, kemudian dari majalah, dari media massa, seperti itu juga bisa dijadikan sumber untuk bisa memecahkan masalah. Apa